Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dengan nikmat Allah pada malam hari ini kita sudah masuki hari yang ke-15. Ya mulai Pak. Puasa kita sudah 14 hari. Sudah melewati 14 hari dan malam kita malam yang ke-15. Berarti sudah separuh ya perjalanan puasa kita, sudah separuh perjalanan malam Ramadan kita sudah separuh. Ya terasa bagi kita begitu cepatnya waktu berlalu. Baru kemarin rasanya kita berpuasa, sekarang sudah masuk separuh. Kita berharap dan kita mohon kepada Allah agar amal ibadah yang kita lakukan, siam Ramadan yang kita lakukan dan qiyam Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Yang kedua, harapan kita yaitu diampuni dosa kita yang telah berlalu. Dua saja tu cukup. Dua saja minta lo, kalau dikabulkan dua tu ibu bapa luar biasa. Sebab ketika awak mendoakan orang mati, ada doa awaknya, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi afwan, kan doa ampunan. Ya Allah, ampunlah dosanya, berahmatlah dia, ya, kau akan pintu maaf kepadanya. Ya. Kalau itu sudah ya, dikabulkan oleh Allah, tidak ada kebahagiaan seorang mukmin melebihi diterimanya amal ibadahnya. Tidak ada kebahagiaan seorang mukmin melebihi ketika diampuni dosa-dosanya. Ini jemaah yang dirahmati Allah. Jadi hampir separuh puasa kita besok baru 15 hari. Ya. Kita nak tahu puasa kita 29 hari atau 30 di tahun ini, Allahu a'lam. Bisa jadi puasa kita sampai 30 atau 29 hari. Yang jelas ada satu bulan Hijriah itu 29 atau 30. Dan itu lebih sering 29 hari. Nabi lebih sering puasanya 29 hari dibandingkan dengan 30. Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema dan judul yang diberikan kepada saya, yaitu tentang ya solusi dari keluh kesah terhadap penyakit galau. Ya. Manusia dengan tabiatnya diberikan sifat namanya keluh kesah, mengeluh. Allah bapunya lah ado, mengeluh juga, dak ado, mengeluh juga. Ya. Dan ini tabiat manusia. Sudah digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan keluh kesah, mengeluh. Jika diberikan ditimpa musibah, maka dia keluh kesah. Jika diberikan nikmat, dia keluh kesah juga. Berarti dia bakhil, dia pelit, ya, dia tidak syukur nikmat. Namun
agama kita jelas menjadikan ada solusi terhadap keluh kesah tadi. Dilihat dalam surah Al-Ma'id. Tentu kembali kita kepada agama kita. Kembali kita kepada Islam, yang mana Islam adalah din, agama yang memberikan solusi. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Berpeganglah kita kepada agama, kepada aturan agama, ya, beriman, beramal saleh, insyaallah keluh kesah itu akan hilang. Nah, kemudian ada juga istilah orang sekarang penyakit galau. Nah, galau ini apa ini? Istilah anak muda galau. Bila kita lihat kata-kata galau itu, ada yang mengartikan galau itu kacau balau, ya, lah galau cuma kacau balau, bingung, ya, harus memilih, ya, atau galau itu juga bisa diartikan ragu-ragu, ya, tidak punya pendirian. Galau, orang yang galau tidak ada pendiriannya dah. Kau batu jadinya, ya, itu galau tadi. Kemudian ada juga yang mengatakan galau itu adalah perasaan kacau gara-gara putus cinta. Nah, anak muda mungkin kacau setelah putus cinta. Kemudian ada yang mengartikan galau, ya, dengan sedih, kekecewaan. Maka jika kita lihat definisi galau beragam pula maknanya. Galau pula, ya, mencari banyak pula definisi galau ini. Tidak ada definisi yang baku dari galau tadi. Tidak ada definisi yang baku. Bahkan kalau kita lihat dalam kamus KBBI, ya, galau diartikan kacau, tidak karuan. Namun dapat kita simpulkan bahwa galau ini adalah perasaan kacau karena memikirkan masa depan atau bingung menentukan pilihan. Agama kita jelas mengajarkan sifat yang mulia, jauh dari kegalauan. Memang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat di sifat-sifat manusia atau karakter manusia itu sendiri, mereka banyak memiliki harapan-harapan. Jadi kalau manusia itu banyak harapan-harapannya, banyak angan-angan, ya. Di antara angan-angannya ketamakannya terhadap harta. Kalau bisa dia menguasai harta ini semuanya, ya. Kemudian selalu memikirkan obsesi ingin berkembang, ya. Ini adalah nafsu manusia itu sangat tinggi sekali. Sehingga apa kata Nabi? Kalau sekiranya manusia Bani Adam itu diberikan sudah mendapatkan 2 lembah emas, dua lembah emasnya, maka dia ingin menginginkan lembah emas yang ketiga, ya. Begitu tamaknya sifat manusia ini. Kemudian wala yamlau, tidaklah dia mengisi kerongkong ketenggorokannya, melainkan tidak ada yang bisa memenuhi perut Bani Adam selain tanah, ya. Tidak ada yang bisa menghentikan manusia untuk selalu mengejar obsesinya setelah kematian. Jadi manusia ini sifatnya ingin maju, ingin berkembang. Tidak mungkin buat mudi juga. Itu yang dipikir manusia tadi. Sehingga ketamakan terhadap harta tadi membuat dia berpacu, ya, untuk memperhatikan dirinya. Sehingga manusia dengan angan-angannya tadi lah menyelam mati, laka mati, tetap juga dia dalam angan-angannya. Bahwa kita lihat orang-orang yang disibuk dengan jabatan, ya, tidak pernah pensiun. Dia ada peluang lain bisa menggalinya lah, ingin jabatnya kan.
mati aja yang mengakhiri jabatannya tadi. Bisa kita lihat bahwa Bapak kita yang duduk sekarang di legislatif itu banyak yang tua, ya, 70 atau 75, ya duduk aja nak ada kerajaan. Takut dia meninggalkan jabatannya, hanya mati saja. Kalau mati baru berhenti. Itulah tamaknya manusia. Padahal hartanya sudah cukup, kekayaannya sudah cukup, tapi kalau nyalah jatuh atau turunnya, pamornya lah, itu tidak ada pamornya. Ini sifat manusia yang perlu kita perhatikan, gambar sifat manusia tadi. Oleh karena itu, sahabat Ibn Mas'ud pernah menceritakan penjelasan Nabi SAW tentang karakter manusia, di mana dinyatakan situ bahwa Nabi SAW pernah membuat bangun segi 4. Lalu beliau membuat garis lurus di tengahnya yang menembus bangun segi 4 itu. Kemudian beliau membuat garis kecil-kecil yang menyamping di antara garis-garis tengah. Lalu beliau bersabda, ini manusia dan ini ajalnya mengelilinginya, dan ini ajalnya mengelilinginya, dan garis yang menembus bangun ini adalah obsesinya. Sementara garis-garis kecil ini adalah lintang hidup. Jika dia berhasil mengatasi lintang pertama, dia akan tersangkut dengan lintang yang kedua dan lintang berikutnya. Ya, jika dia berhasil atas lintang kedua, dia akan tersangkut di lintang yang ketiga. Nah, itulah obsesi hidup manusia tadi, penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia mengalami galau, karena tidak ada satupun manusia yang tahu masa depannya. Jadi kita, yang terjadi besok, setahun lagi, nah kita tidak tahu. Ya, tidak tahu kita. Oleh karena itu Allah katakan di dalam surah Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Seseorang tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Tidak tahu kita apa yang terjadi esok hari. Tanya beberapa hari yang lalu gempa kan tahu gempa itu datang begitu saja. Kita melihat teman-teman kita, kawan-kawan kita di sana awak yang tahun lalu masih hidup, sekarang ada di antara mereka yang sudah tiada lagi. Tidak kita lihat wajahnya, dia tidak lagi bersama kita. Oleh karena itu apa yang terjadi esok hari itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Oleh karena itu manusia selalu memikirkan obsesi yang akan terjadi pada dirinya, memikirkan angan-angan yang banyak. Saya nanti kalau umur sekian saya akan begini dan begini. Itu yang dipikirkan terus-menerus, ya, sehingga membuat dia penuh dengan kegalauan. Memikirkan sesuatu yang belum pasti terjadi, namun kita sering melupakan sesuatu yang pasti. Dia memikirkan sesuatu yang tidak pasti, tapi melupakan yang pasti. Apa yang pasti? Al-maut. Mati itu pasti. Ya. Adapun berapa jumlah rezeki kita, berapa jumlah kekayaan kita tidak pasti. Itu yang dipikirkan orang. Banyak orang memikirkan sesuatu yang tidak pasti. Tapi yang pasti, yang sudah jelas, kita lihat kenyataan dalam keseharian, ya, ada tiap hari ada orang meninggal, itu tidak jadi buah pikiran. Padahal dalam satu hadis Nabi katakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, orang yang kuat akalnya itu adalah orang yang menghisap dirinya, dan kemudian dia beramal terhadap sesuatu, dia berbekal untuk menghadapi kematian. Dia bekal diri dengan menghadapi kematian. Sibuk dengan sesuatu yang tidak pasti, meninggalkan yang pasti.
al-maut. Ya, persoalannya inilah ujian manusia. Jadi hidup mati itu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia yang menciptakan hidup dan mati. Apa gunanya hidup dan mati tadi? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Jadi mati itu adalah ujian. Tapi manusia gagal dalam menghadapi ujian kematian. Gagal ya. Dalam ujian kehidupan dia tidak memperhatikan bahwa hidupnya akan mati. Akhirnya manusia banyak yang kacau, ya, kacau balau tentang menentukan arah arahnya nanti. Lah hidup ini kemana kita lagi? Makanya orang yang tidak tahu tujuan hidupnya itulah orang yang galau. Dia hanya yang tahu bersenang-senang, makan, minum, kemudian berbanyak keturunan, mencari kehidupan. Tidak tahu dia tujuan hidup yang sesungguhnya. Itulah orang yang galau. Sehingga dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat, untuk menghadapi kematian. Kalau dia berpuasa, ya hanya sebatas menahan haus dan lapar. Tidak tahu dia bagaimana nilai puasa ini. Perbuatan-perbuatan yang haram tak dikerjakan juga. Oleh karena itu ada beberapa kiat, ya, agar kita tidak dipenuhi oleh kegalauan atau kegundahan. Yang pertama adalah sibukkan diri dengan semua yang bermanfaat. Ini yang pertama. Kalau Anda ingin galau dalam hidup ini, sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat. Kalau tidak, banyak manfaatnya. Ya. Kalau orang nak menyibukkan diri dengan hal manfaat, hanya kan banyak manung. Makanya kalau banyak manung, ada lain pula, itu galak-galak seorangnya lah. Sibukkan diri kita dengan hal manfaat. Di mana ini sudah dinyatakan oleh Nabi dalam hadis. Ihris ala ma yanfa'u. Ya. Antusiaslah kamu untuk meraih hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Kemudian wala ta'jas, jangan lemah. Jangan jadi orang lemah. Baru menghadapi persoalan-persoalan saja sudah KO dia. Seolah dia ditimpa api neraka. Dia diazab oleh api neraka. Hadis ini memberikan motivasi pada kita, ya. Kemudian wa in asabaka syai', jika kamu timpa oleh sesuatu, fala taqul, jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau dulu aku melakukan seperti ini, tentu akan seperti ini. Kalau nak modeko dulu mungkin nak kamu modeko. Kan banyak orang, bagaimana ya? Kok sempat ambil sekolah dulu, mau ingin jadi dokter, kan jadi dokter mungkin itu. Nah, tidak terjadi dikajinya. Ya. Dia meratapi sesuatu yang akhirnya kadang-kadang dia menyalahkan orang lain, salahnya orang tua, nyuba anak sekolah dulu, bawa muah sekolah siko, tapi orang tua nak muah. Ya, galau. Tidaklah seperti itu prinsip. Kalau yang terjadi itu tidak demikian. Tapi katakan, apa sikap kita menghadapi persoalan yang tidak kita inginkan atau sesuatu musibah yang menimpa kita? Apa sikap kita? Qadarullah. Ini takdir yang Allah tetapkan. Umpamanya kok nak tamat kuliah ada, sempat bersekolah tinggi ada. Ya, kok dulu mau sekolah tinggi jadi orang hebat pula kok. Jangan katakan seperti itu. Tapi apa katakan? Qadarullah. Ini takdir yang Allah tetapkan. Ya. Wa ma syaa, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah itu tidak akan lepas dari kehendaknya. Kemudian fa inna law taftahu amal syaitan. Sungguhnya ungkapan jikalau itu adalah membuka peluang pintu syaitan. Bila kita lihat manfaat atau faedah dari hadis yang kita bacakan sebentar ini, yang pertama, sibukkan diri untuk selalu mengerjakan yang manfaat.
Apalagi kalau anak kita libur sekolah, kalau kita libur, anak kita libur, sibukkan dengan hal yang manfaat. Buat agenda-agenda kegiatan. Buat kita, buat mereka. Sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Karena kalau manusia tidak melakukan yang bermanfaat, maka dia akan melakukan yang, kalau manusia terjerumus kepada hal yang tidak bermanfaat, jadi tidak manfaat itu mengandung dosa atau mengandung hal yang tidak berguna. Kalau kita sibuk dengan hal bermanfaat, maka kita tidak ada luang waktu melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalau kita sibuk melakukan yang bermanfaat, maka tidak ada peluang untuk hal yang tidak bermanfaat. Kok sibuk terus dengan hal bermanfaat? Akhirnya waktu kita berguna semua, tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, apa kata Imam Ibnu Qayyim, min a'zamil asya' dararan, di antara hal yang paling besar mudaratnya atas seorang hamba adalah adanya waktu nganggur. Hal yang paling berat bahayanya adalah ada waktu nganggur dan waktu luang. Itu bahaya. Banyak orang rusak ketika banyak waktu luang tidak digunakan dengan baik. Ya. Karena jika jiwa tidak pernah diam, ketika dia tidak disibukkan dengan hal yang manfaat, maka pasti ia sibuk dengan hal yang membahayakan. Ya. Jadi kalau jiwa ini tidak disibukkan dengan hal manfaat, maka dia akan sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Sibukkan dengan hal bermanfaat, pasti akan tinggal hal tidak bermanfaat. Oleh karena itu, ya misalnya habis awak bangun tidur, kemudian kita berwudu, salat subuh, ya, baca Quran, istirahat sejenak, kemudian kalau nanti pergi kerja. Nah, dalam pekerjaan pun kita akan ada waktu kosong. Ada waktu kosong bawa Quran, sambil itu baca-baca atau buku-buku agama. Sebab kalau sekarang ini banyak orang disibukkan dengan hal yang tidak manfaat, seperti sibuk dengan HP. Kok lainnya mencari yang dicari itu dan bermanfaat seperti ilmu, ya oke lah. Ini gosip-gosip orang, ya. Ini tidak manfaat. Maka rugilah mereka yang menyibukkan waktunya pada hal yang tidak manfaat. Oleh karena itu, apa kata Nabi? Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seorang, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat. Coba dia garis bawahnya hadis. Tanda baiknya oleh Islam seorang, rancaknya agamanya tadi, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya? Orang yang baik agamanya itu adalah selalu berusaha mendapatkan hal yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari yang tidak berguna. Ini berapa banyaknya orang tua dia sayang anak dia game HP, kemudian dia sibuk main game. Awak asal 60 tu, batu anak awak ya nak dah mengaduh awak ini lah dah. Bahkan tak mengaduh ya, buat dia HP kayaknya. Ya, iya memang awak kita nyaman, tapi dia sudah disibukkan dengan hal tidak manfaat, bahkan bisa jadi dia candu. Ini perlu kita Pak Ibu yang dirahmati Allah. Dan awak alasan kita sayang ke anak, ya, tapi dia disibukkan dengan main HP, main game segala macam. Karena kalau sudah sampai ke tingkat candu, mati parah, susah ditagah. Tanda seorang anak candu HP, kalau ditagahnya bangi, itulah candu tu. Ya, bahkan bisa menangis. Kalau kamu itu hati-hati ibu bapak sekalian. Tapi kalau ditagah, ya biasa aja kecilnya. Nanti tidak belum candu lagi. Kalau sudah menangis atau meronta-ronta, itu sudah candu. Hati-hati lah bapak ibu sekalian. Di sinilah pentingnya kita ilmu tadi. Kita memberikan sesuatu pada anak kita hal yang manfaat, jangan tidak manfaat. Yang merugikan jangan diberikan.
Banyak hal manfaat, apalagi di bulan Ramadan ini manfaat banyak. Manfaat yang paling terbesar yang kita lakukan tilawatul Quran, membaca Quran. Baca Quran. Istighfar. As-sadaqah. Ya. Salat. Membaca Quran mungkin bisa juga membaca saja atau menghafalnya. Menghafalnya kalau tidak bisa, maka cukup membaca saja. Itu manfaat. Oleh karena itu Islam tidak pernah mengenal istilah nganggur. Agama kita tidak pernah mengenal istilah menganggur tadi. Kalau kini kan banyak orang nganggur kan. Ya. Sarjana saya banyak pengangguran kini. Lihatlah di Departemen Tenaga Kerja. Inilah terdata S1, S2 nya nganggur gitu. Lah S2 banyak juga terdata menganggur S2. Kenapa? Karena tidak mau mencari manfaat lain, tidak mau mencari pekerjaan lain. Ya. Ingin menjadi melamar, suka menjadi PNS kan. Pekerjaan itu banyak lagi yang lain. Ya. Jadi Islam tidak pernah mengenal istilah nganggur tadi. Faida faratta fansab. Jika kamu sudah selesai suatu urusan, fansab, lakukan urusan yang lain. Itu prinsip agama. Sehingga waktu pun tidak buang-buang. Ya. Tidak buang-buang waktu kita. Karena jatah umur kita hanya sedikit, Bapak Ibu. Apa kata Nabi? A'mar ummati ma baina sittina, sebaik umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit orang melampaui umur 70 tahun tadi. Itu jatah umur. Lewat dari itulah bonus tadi. Sudah bonus. Sehingga apa kata Ibnu Mas'ud? Inni la'amkutu an ar-rajul farigan. Aku sangat benci, aku sangat marah jika aku melihat seorang laki-laki farigan, kosong, tidak ada kegiatan. La fi amalin dunya, tidak ada pekerjaan dalam amal dunia, tidak pula pekerjaan dalam amal akhirat. Ini kata Ibnu Mas'ud, aku sangat benci terhadap orang yang suka pengangguran, menganggur maksudnya. Tidak dalam amal dunia, tidak pula dalam amal akhirat. Amal dunia juga dia tidak lakukan, amal akhirat juga dia tidak lakukan. Ini dibenci kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian dari hadis tadi juga, kalau kita meraih hal bermanfaat, jangan lupa kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hal yang bermanfaat tadi. Ya Allah, jadikan hidupku ini memberikan manfaat. Apa yang aku lakukan, jadikan itu hal yang manfaat. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena doa itu adalah senjata orang mukmin. Mintalah kepada Allah. Makanya untuk sabar saja kita disuruh untuk berdoa, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Begitu juga awak ingin jadi orang yang bersyukur, minta kepada Allah. Dalam doa yang mungkin di antara kita yang dah hafal, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk jadi orang bersyukur saja minta juga kepada Allah. Jangan lupa berdoa. Apa yang kita inginkan, jangan lupa berminta kepada Allah. Karena Allah beda jawab. Kalau awak sama awak banyak minta, apa jadinya bu? Cocok minta tu bangi. Sekali dia, 2 kali dia, nanti 3 kali menjadi lah. Tak minta saja. Tapi beda dengan Allah. Kalau Allah itu kalau kita minta kepadanya, semakin sering kita minta, Allah semakin suka. Bahkan apa kata dalam satu hadis, Allah itu suka kepada hamba yang latah meminta kepadanya. Karena Allah tidak bosan kalau awak minta kayaknya, bahkan senang. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Itu sudah tawaran Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kemudian hadis tadi juga mengandung pelajaran
Wala ta'jas, jangan Anda merasa lemah. Ya. Dalam melakukan suatu hal yang baik, jangan mudah putus asa, anak mungkin itu. Ya. Lemah boleh, kita mengatakan tidak mungkin. Boleh apa Quran, anak mungkin usia kini kau apa Quran. Jangan. Orang yang belajar Quran dikatakan oleh Nabi, lalu dia terbata-bata membacanya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala sulitnya dan pahala bacaan. Maka prinsip yang harus kita pegangi, jangan mudah merasa lemah. Lemah semangat. Wala ta'jas, jangan Anda lemah. Lemah ini akan menimbulkan malas. Maka seorang mukmin tidak boleh putus asa. Wala ta'asu, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Tapi berharaplah. Berharap akan rahmat Allah. Memang dirahmati Allah itu tadi uraian yang pertama, yaitu hendaklah isi waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Sebenarnya galau kan, tidak banyak menuang, ya, kemudian tidak banyak kecewa semacamnya. Lakukan hal yang bermanfaat. Sehingga kalau kita sibukkan dengan manfaat, yang tidak bermanfaat itu hilang seram. Ya. Yang kedua adalah hindari panjang angan-angan. Jangan kita panjang angan-angan, terlalu ambisi untuk mendapatkan dunia ini. Karena akibatnya banyak orang yang galau. Dia berangan-angan panjang, memiliki ini, memiliki itu, dalam hal yang berlebihan, yang semuanya kosong. Oleh karena itu Rasulullah SAW mencela orang yang panjang angan-angan. Dikatakan dalam hadis, la yazalu qalbil kabir syabban. Hati orang tua akan seperti anak muda dalam dua hal. Hati orang tua akan seperti anak muda dalam dua hal. Pertama dalam cinta dunia dan panjang angan-angan. Ini banyak orang tua yang sudah tua nak mati tapi dia cinta kepada dunianya tinggi. Nah, dia tetap berusaha untuk mendapatkan dunia tadi. Alah pensiun tidak mikir ibadah dah. Bisnis saja pikir tadi. Memperbanyak harta, perbanyak kekayaan. Nah ini. Jadi dalam masalah dunia ini orang tua bisa jadi mudah. Dalam masalah cinta kepada dunia tadi. Masalah angan-angan juga demikian. Orang yang tua bisa seperti semangat anak muda, angan-angan yang tidak akan habis-habisnya. Oleh karena itu agama kita melarang berangan-angan yang tidak benar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Inna akhwafu ma akhafu alaikum, yang sangat aku takutkan menimpa kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Yang sangat aku takuti menimpa kalian adalah mengikuti hawa nafsu. Kalau nafsulah diikuti, itu bahaya sekali. Orang kalau mengikuti hawa nafsu tidak nampak kebenaran tadi. Semuanya benar. Kemudian panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu bisa menjadi penghalang untuk dia tidak lagi mengikuti kebenaran. Penghalang untuk mengikuti kebenaran. Kalau hawa nafsu diikuti, maka kebenaran akan terhalang. Panjang angan-angan bisa melupakan akhirat. Hanya orang panjang angan-angan lupa kepada akhirat. Dunia akan berlalu begitu saja. Yang ketiga adalah jangan merasa dizalimi takdir. Agar kita tidak galau, jangan merasa dizalimi takdir. Ya. Ketika seorang merasa lebih gagal dibandingkan dengan teman-temannya, saya ini tidak berhasil, teman saya berhasil, ya. Atau ketika seorang merasa lebih miskin dibandingkan dengan saudaranya atau dengan rekannya, dengan kawan-kawannya. Banyak orang melihat, orang yang dilihatnya orang berhasil, tapi dia tidak melihat kepada dirinya. Apa kata Nabi dalam hal ini? Undur ila man asfala minkum. Untuk bisa kita
ya syukur terhadap nikmat Allah. Nabi mengatakan, undur ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang kondisinya di bawah kalian. Ya. Kalau awak ingin mensyukuri nikmat Allah, lihat orang yang kondisinya di bawah awak. Contohnya, mungkin juga pernah kita kaji dalam pertemuan-pertemuan kita pada hari Rabu setiap bulannya. Orang yang mempunyai mobil, dia sebasa bersyukur. Ya, dilihatnya orang yang pakai kendaraan roda 2. Alhamdulillah boleh dia punya auto. Ya, orang ini pakai Honda. Orang yang punya motor, punya Honda, kemana mencari? Orang pakai sepeda, alhamdulillah boleh agak kancang orang pakai sepeda bakayuhnya. Orang yang bersepeda bisa bersyukur, kemana mencari? Orang yang berjalan kaki deh, bawa bersepeda, sepulang jalan kaki aja. Orang yang kaki kemana mencari? Orang lumpuh. Ya. Begitu seterusnya. Melihat nikmat Allah tadi, lihat ke bawah. Jangan lihat kepada orang kondisi di atas. Maka banyak jadi pertengkaran suami istri, ya, karena desakan istri melihat tetangganya yang sudah beli kendaraan baru. Ya, iko jo, kawan lah batuka tu, udah gua. Banyak nama dia tu. Kenapa? Tidak syukur nikmat. Akhirnya kegalauan terjadi. Akhirnya dia desakan istri, ya, terpaksa pinjam duit jadi bank. Ya, tidak bank masalah lah dia. Tidak menimbulkan, tidak memecahkan masalah. Nama masalah. Di mana bukan PPT lagi. Pinjamlah di bank tu. Gadan SK atau gadan ini dan itu. Nah, dirahmati Allah. Kecintaan kepada dunia banyak membuat kita ini lupa terhadap apakah itu mengandung dosa atau tidak, asal niat kita tercapai. Oleh karena itu berhati-hatilah kita dalam hal tersebut. Jangan kita menyesali takdir, seolah-olah kita dizalimi takdir. Karena nasib kita semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Nikmati apa yang Allah takdirkan untuk diri kita. Jangan melihat kepada nikmat yang ada pada orang lain. Kalau ingin kita bersyukur, lihat kepada orang kondisi di bawah. Tapi dalam urusan agama, jangan celik ke bawah. Alhamdulillah boleh hafal Fatihah. Ya. Si pulan dah. Dan celik ke bawah nak akan maju ada. Celik orang yang kepada hafalnya lebih tinggi dari kita, cuma hafal Fatihah. Sebulan lah hafal juz 30 ini. Dalam urusan agama kita lihat orang yang lebih tinggi kemuliaan ilmu dari kita. Dalam urusan dunia celik ke bawah. Kalau kita tidak mau melihat ke bawah dalam urusan dunia tadi, yakinlah kita tidak akan pernah syukur nikmat. Tidak akan pernah puas-puas. Kita merasa kurang terus. Karena nikmat Allah sedikit yang saya dapatkan. Karena kita melihat ke atas. Ketahuilah jemaah dirahmati Allah bahwa rezeki kita ini masing-masing sudah ada dan ditentukan oleh Allah. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Insya Allah Allah akan tambah apa yang tidak ada. Syukuri yang ada dulu. Pasti Allah akan tambah apa yang tidak ada. Mungkin dalam waktu bulanan, mungkin dalam waktu tahunan, tidak tahu kita. Karena di awal tadi kita katakan hidup ini penuh dengan ketidakjelasan. Hanya saja aturannya di sini kita ikuti. Persoalan-persoalan masa depan kita hanya dituntut berusaha, berbuat, bekerja, namun hasilnya serahkan kepada Allah. Makanya lakukan hal manfaat, doa kepada Allah, jangan malas. Itu aja. Ayo bisa kita lakukan. Sehingga Allah akan meluruskan jalan kehidupan kita, tidak ada kegalauan dalam hidup kita. Kegalauan akan hilang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Bahkan nak tenang dia mau berzikir. Berarti ada penghalangnya itu. Mungkin banyak dosa kita.
Kalau banyak dosa, apa jalannya? Istighfar, mohon ampun kepada Allah, taubat. Mungkin banyak dosa, astagfirullahaladzim, banyak taubat, banyak istighfarnya, taubat. Kita lakukan itu terus, sehingga kelak doa kita dikabulkan oleh Allah ketika dosa kita diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, pengampunan dosa, diampun dosa merupakan nikmat yang besar. Bahkan dalam suatu riwayat hadis, ketika Nabi sedang berkhutbah, beliau mengaminkan doa malaikat Jibril. Ya, ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan tadi? Yang aku aminkan adalah doa malaikat Jibril yang artinya celakalah seseorang. Berlalu Ramadan berlalu namun dosanya tidak diampuni oleh Allah. Amin. Jadi diampun dosa dan nikmat Allah yang besar yang perlu kita terus minta. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan mencari pahala, diampuni dosa lalu. Siapa yang berpuasa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman, ya, dan mencari pahala, diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Maka peluang diampun dosa kita itu sangat banyak sekali, dirahmati oleh Allah. Sehingga ini membuat, ya, hilangnya kegalauan. Nanti juga bisa lihat dalam soal Ma'arij, hal-hal yang menghilangkan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, jika ditimpa keburukan yang tidak menyenangkan, dia keluh kesah. Wa idza massahu khairu manua, jika diberikan kepadanya kebaikan, kelapangan, kelebihan rezeki, dia manua, terhalang berbuat baik, dia bakhil, dia pelit. Lalu Allah mengecualikan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Namun tidak setiap orang salat. Salatnya bagaimana? Alladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat, berpegang dengan salat tadi, tidak meninggalkannya. Karena ada pula orang salat tapi maghrib saja, isya saja sebuah nak. Untuk melihat orang itu hebat salatnya, lihatnya pai salat sebuah kaum saji. Tanda orang itu adalah hebat dalam salat, lihat lai pai salat sebuah kaum saji lah. Kalau nak pai, belum lagi. Karena subuh itu sangat berat tantangnya untuk, ya, ke masjid. Makanya sahur disunnahkan di akhir. Apa hikmahnya? Habis sahur pai kaum saji. Itu hikmah. Tapi kalau sahur dan tigo, kalau makan berapa waktu ni? Mengantuk. Kalau mengantuk itu kalau kita sama-sama mengetahui godaan tidur di bulan puasa itu berat. Kalau dapat lalu itu terus. Makanya menjelang azan 10 menit kita akhir sahur kita menjelang azan, kemudian kita pergi ke masjid. Itu hikmahnya. Inilah yang saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaji kita yang dalam rangka menjauhkan diri dari kegalauan ini. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat galau. Tidak ada yang akan bisa menenteramkan jiwa kita, menenangkan jiwa kita, melainkan Allah. Kepadanya kita memohon pertolongan, kepadanya kita minta ketenangan hati, ketenangan batin, ya. Karena Dia yang menurunkan ketenangan dengan membaca Quran, ya, menghafalnya, mentadaburnya. Allah yang menurunkan ketenangan pada hati orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Membawa pintu padang, ya. Assalamualaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.